Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti rangkaian ibadah dan amaliyah puasa pada bulan Ramadan untuk hari yang ke-4 atau ke-5, karena ada 4 dan 5 ya. Mudah-mudahan puasa yang telah kita jalani yang sudah berlangsung ini mendapatkan hikmah di balik puasa itu sendiri yang akhirnya bisa mengantarkan kita pada satu kualitas kehidupan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan tentunya kita masih diberi kesempatan untuk bisa menuntaskan puasa ini sampai kita mendapatkan Idul Fitri kembali kepada para jemaah sekalian. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting kaitannya dengan puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu semua bahwa puasa adalah salah satu rangkaian ibadah, salah satu syariat Islam yang kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman modern ini tentunya tidak lagi menjalankannya secara rutin, tidak lagi memperhitungkan kualitas amalan yang ada, tetapi lebih dari itu adalah kita berpikir juga sampai pada kualitasnya, kualitas puasa Ramadan kita, yang tentunya bicara soal kualitas ibadah puasa Ramadan ini adalah terkait mana, sejauh mana puasa Ramadan beserta rangkaian amalan yang kita lakukan ini memberikan satu pengaruh positif pada peningkatan perilaku sikap kita mengarah kepada satu kebaikan-kebaikan, mengarah kepada satu kebenaran-kebenaran. Dan inilah yang disiapkan oleh Allah kepada kita supaya setahun satu bulan ini diberi kesempatan untuk betul-betul menenangkan diri, betul-betul bukan menjauhkan ya, tetapi setidaknya menghilangkan, melupakan berbagai hiruk-hiruk kehidupan duniawi, hiruk-pikuk kehidupan duniawi yang dikhawatirkan kalau itu kita lakukan secara terus-menerus tanpa ada kesempatan satu bulan dalam satu tahun, kita manusia ini akan menjadi lupa bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah dan bahwa kita itu adalah punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita coba untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah dari rangkaian tahun ke tahun puasa ini ada peningkatan kualitas atau tidak, ada pengaruh atau tidak terhadap perbaikan sikap dan perilaku kita. Kalau tidak, berarti kita belum berhasil. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita tertipu. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita beruntung. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, berarti kita menjadi orang yang celaka. Saya kira isyarat Rasulullah ini penting sekali bagi kita untuk secara terus-menerus melakukan satu evaluasi diri terhadap seluruh amal rangkaian ibadah kita, baik puasa Ramadan maupun juga ibadah-ibadah yang lain. Karena itu Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kalau hamba itu tahu apa yang terdapat di balik hikmah bulan Ramadan, maka hamba itu akan berdoa dan berharap agar Ramadan berjalan secara terus-menerus selama 1 tahun. Lalu yang kamu dibagi maafir Ramadan, tatamanna ummati. Jadi kalau memang hamba itu tahu apa di balik hikmah bulan Ramadan, tentu mereka berharap bahwa setahun terus-menerus itu
akan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Hadirin sekalian, pada kesempatan singkat ini saya akan coba untuk mengupas dialog atau pertanyaan dari Imam Al-Ghazali pada murid-muridnya kaitannya dengan 6 hal. Yang dari pertanyaan itu sebetulnya semua akan terjawab di dalam puasa pada bulan Ramadan ini. Hanya saja 6 pertanyaan itu baru bisa kita jawab manakala kita bisa mengambil hikmah di balik puasa bulan Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama, bahwa pada suatu ketika Imam Al-Ghazali tanya kepada santri-santrinya, apakah kamu tahu apa di dunia ini yang paling dekat dengan kamu? Maka sebagai seorang santri ya tentu berpikir realistis di dalam kenyataan kehidupannya, ya yang paling dekat ya keluarga saya, ayah saya, ibu saya, atau mungkin tempat yang saya tempati sehari-hari. Maka dijawab oleh Al-Ghazali, memang betul jawaban saudara. Tapi ada satu jawaban yang lebih betul, bahwa yang paling dekat itu adalah persoalan kematian. Tapi saya tidak menguraikan banyak tentang kematian karena nanti khawatir tidak ada satu harapan ke depan, tapi sedikit saya kupas. Puasa pada bulan Ramadan itu dikenal juga sebagai syahrul ibadah, sebagai bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita menjalankan ibadah, maka di situ kita harus bersikap bahwa seolah-olah besok kita akan mati. Itu juga sabda Rasulullah. Dengan sikap di dalam beribadah bahwa seolah-olah besok kita akan mati, maka komunikasi kita, kedekatan kita, intensitas kita untuk berdialog dengan Allah itu akan lebih intens, akan lebih dekat, dan akan lebih nyambung. Karena dilandasi oleh semangat spiritual yang memang kemudian kesadaran di dalam diri kita bahwa pada saatnya kita akan mati dan kematian adalah pasti terjadi, hanya kita tidak bisa mengetahui kapan kita harus mati. Itu kan satu sikap yang sederhana. Soal mati yang di dalam fenomena kehidupan terjadi sehari-hari. Tapi kalau tidak kita latih dengan menetapkan ibadah, dengan mantapkan ibadah, maka kita tidak akan pernah ingat, kita akan lupa bahwa kita ini saatnya akan mati. Jadi apapun kita, betapapun siap kita akan mati. Dengan semakin banyak ibadah bulan Ramadan yang kita lakukan dan Allah memberikan banyak janji, barang siapa ibadah bulan Ramadan itu akan diampuni dosa-dosanya, maka tentu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Karena hanya dengan cara ibadahlah merupakan satu media, instrumen untuk takaruf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini tentunya yang paling penting adalah mari kita tingkatkan rangkaian ibadah kita mantapkan dan kita lakukan sesuai dengan syariat yang ada, dan tentu juga kita hayati apa yang terselip di balik makna ibadah kita lakukan itu, sehingga ibadah itu betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai instrumen ibadah yang sudah disiapkan untuk kita itu menjadi sia-sia karena sekedar kita jalani secara rutinitas sehingga selesai ya sudah selesai. Tidak ada dampak apa-apa kepada perubahan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu ibadah sholat, baik itu kita iktikaf di masjid, baik itu kita membaca Al-Quran, maupun juga ibadah lain, yang penting buat kita sikapi bahwa ibadah itu adalah instrumen untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada tingkatan kita selalu ingat mati. Karena insya Allah kalau kita ingat mati, maka kita ingat bahwa karena mati tidak bisa diprediksi bagi setiap orang, pada setiap orang, maka kita harus siap setiap saat. Sehingga ada motivasi dalam diri kita untuk selalu secara terus-menerus memperbaiki diri kita. Itu pentingnya kita beribadah dengan khusyuk dan kemudian perlunya kita menganggap dialog dengan Allah dan menyiapkan kepada diri kita akan kesadaran bahwa kita adalah akan mati. Saya yakin kita tahu dan paham bahwa kita akan mati, tapi kesadaran bahwa kita akan mati saya kira tidak muncul setiap saat. Bisa juga pada saat kita berada di tengah-tengah kehidupan duniawi yang hidup pikuknya seperti ini, kita lupa bahwa kita adalah akan mati. Karena itu marilah puasa bulan ini kita lakukan rangkaian ibadah yang dibenarkan oleh Islam dan kemudian kita lakukan secara lebih kualitatif
sehingga akhirnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan sampai pada kita ingat pada mati, sehingga kita setiap saat siap kalau memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan yang pertama Al-Ghazali pada muridnya tadi sudah terjawab di dalam bulan Ramadan. Karena itu disebut bulan Ramadan sebagai satu syahrul ibadah. Pertama, dia sudah terjawab siapa yang paling dekat dengan kami, maka jawabannya adalah kematian. Dan itu dilatih dari tahun ke tahun ini puasa bulan Ramadan untuk beribadah supaya kita dekat dengan Allah dan akhirnya kita ingat pada mati. Pertanyaan yang kedua kepada Al-Ghazali, kepada muridnya adalah apakah di dunia ini yang paling berat? Apakah di dunia yang paling berat? Maka dijawab oleh santrinya, yang paling berat ya fenomena kehidupan yang dia lihat. Kalau tidak gajah ya apa? Yang besar itu ya gunung. Dijawab juga oleh Al-Ghazali, betul memang gajah itu berat. Kemudian gunung itu juga berat. Tetapi ada berat di dunia ini apa? Yang lebih berat itu adalah amanah. Al-Ghazali. Kenapa amanah itu berat? Karena dalam Quran sudah dikatakan bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kepada seluruh alam ini, bumi, gunung, dan juga yang lainnya untuk kemudian menyembah dan bertanggung jawab pada Allah terhadap bumi seisinya ini. Tetapi semuanya menolak. Yang menerima waktu itu hanyalah manusia. Maka Allah mengatakan di dalam Quran itu sekaligus bahwa memang manusia adalah orang yang potensi untuk bisa menjadi berbuat zalim dan aniaya. Jadi ini sekalian menandakan bahwa amanah yang diberikan kepada manusia itu adalah amat berat dan Allah sudah mengklaim memang amanah itu sangat berat. Oleh karena itu setiap orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu orang yang diberi amanah itu pun harus mengukur dirinya. Apakah kira-kira saya nanti mampu untuk menjalankan amanah atau tidak? Kalau sekiranya mampu silakan kita lakukan. Tetapi kalau sekiranya tidak, maka tentu lebih baik kita tunda. Kita beri kesempatan pada yang lain untuk menerima amanah itu. Karena sudah terlanjur manusia itu menerima amanah dari Allah untuk mengelola bumi dan isinya, dan semuanya menolak, tapi hanya manusia yang memang siap untuk menerimanya. Dan akhirnya oleh Allah dikatakan itulah manusia yang memang cenderung untuk berbuat kezaliman. Dan betul, kecenderungan di dunia modern ini manusia yang menerima amanah dalam bentuk apapun itu ada kecenderungan untuk kemudian tidak amanah. Ada kecenderungan untuk berbuat satu kezaliman. Mudah-mudahan siapapun yang diberi amanah dalam lingkup apapun, maka betul akan menilai, memandang bahwa amanah itu sebagai tanggung jawab yang dia bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa pelatih kita untuk bisa melakukan amanah dengan baik. Sangat sederhana. Puasa itu satu sikap yang selalu ada dari kita setiap saat dan setiap hari adalah bahwa kita itu selalu di dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu puasa memiliki satu fenomena yang khusus tanpa ada gerakan, tetapi tergantung pada sejauh mana sikap diri kita masing-masing, keikhlasan diri kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah itu. Itu artinya apa? Melatih kita agar betul-betul amanah Allah untuk kita laksanakan, meskipun tidak dipandang orang, meskipun tidak dinilai orang, tetapi itu betul-betul merupakan tanggung jawab dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah terbiasa puasa dengan sikap seperti itu, bahagia dalam pengawasan Allah, maka insya Allah pada saat diberi amanah dalam bentuk apapun, dia juga akan bisa mempertanggungjawabkannya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, hadirin sekalian, pertanyaan Al-Ghazali kepada muridnya adalah pertanyaan apa di antara di dunia ini yang paling ringan? Apa di antara dunia ini yang paling ringan? Maka dijawab yang paling ringan kalau nggak kapas ya angin. Maka Al-Ghazali menjelaskannya paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Paling ringan, enak, nyaman itu meninggalkan sholat. Ini peringatan bahwa sholat itu merupakan satu ibadah yang paling utama dan bahkan digunakan sebagai barometer yang utama yang istimewa dalam rangka juga untuk menilai kualitas dari amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu, hadirin sekalian, puasa pada bulan Ramadan ini melatih kita agar betul-betul menjadi hamba Allah yang tidak meninggalkan sholat,
tetapi hamba Allah yang memiliki satu tradisi kebiasaan untuk bersolat. Sehingga di situ ada sholat tarawih yang diberikan harapan bahwa siapa yang sholat tarawih terus menerus maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya, demikian pula dengan sholat-sholat yang lain dan juga termasuk ibadah-ibadah yang lain. Dan itu yang kedua, marilah sholat di dalam bulan Ramadan ini kita coba latih, kita jalankan secara tumakninah, secara khusus sesuai dengan ketentuan sedang berlaku. Dan kita juga memulai biasakan untuk tidak dengan mudah meninggalkan sholat. Karena pada saat pekerjaan pajak banyak yang ingin ketemu, sholat jangan sampai kita abaikan. Ini melatih kita pada Ramadan ini. Yang ketiga nih sekalian, pertanyaan Al-Ghazali adalah apa yang paling besar di dunia ini? Ya tentu yang dijawab adalah gunung juga besar, gajah juga besar. Maka Al-Ghazali mengatakan memang benar, gunung dan gajah itu adalah besar. Tetapi yang paling besar di dunia ini adalah nafsu an-nafas. Inilah esensi dari puasa pada bulan Ramadan. Kenapa nafsu yang paling besar di dunia? Karena nafsulah yang akan menentukan, yang akan mengendalikan terhadap sepak terjang kehidupan kita sehari-hari. Apabila nafsu kita manage dengan baik, maka tentu kehidupan sehari-hari akan bisa dengan baik. Tapi kalau tidak bisa memanage nafsu dengan baik, maka kehidupan itu juga akan menjadi tidak baik. Kita coba bayangkan, kalau satu detik saja, satu menit saja nafsu itu dilepas dan kita tidak bisa mengendalikan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah satu kehancuran. Karena itu esensi puasa yang paling penting adalah bagaimana kita mampu untuk mengendalikan nafsu. Situ dilatih juga untuk menahan diri dulu. Pada siang hari tidak makan, tidak minum, sampai nanti datanya saatnya tiba untuk berbuka puasa. Ini adalah satu sistem membiasakan diri supaya kita tahan dulu sampai pada waktunya datang. Seseorang yang tidak terbiasa berpuasa dan tidak mendarah daging dalam dirinya, maka dia tidak tahan segera untuk berbuka. Padahal ini merupakan bagian dari kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu. Pengendalian nafsu ini hadirin sekalian akan sangat berbahaya apabila dimiliki oleh seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki iptek yang tinggi, dan juga memiliki harta kekayaan yang tinggi. Karena apa? Kalau harta kekayaannya tinggi, kemudian jabatannya tinggi, ilmunya tinggi, sementara tidak mampu manajemen hawa nafsunya, memanage hawa nafsunya, maka tingkat kerusakannya juga akan tinggi. Kalau 1 juta orang bodoh, nafsunya tidak bisa dikendalikan, paling-paling ya korbannya apa? Tetapi kalau orang pintar, orang kaya, orang punya jabatan dan tidak memanage nafsunya, maka tentu korban-korbannya akan semakin besar. Tingkat kehancurannya tentu semakin akan meluas. Dan disinilah pentingnya masing-masing kita sebagai hamba Allah ini, sebagai makhluk Allah ini mampu untuk memanage hawa nafsu yang itu juga dilatih selama puasa pada bulan Ramadan. Sehingga dengan tradisi itu, dengan kebiasaan itu kita terbiasa sehari-hari nanti akan mampu untuk manage hawa nafsu dalam mengantarkan satu kehidupan. Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 71, "Wa taba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh." Jadi kalau kamu itu menuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, maka akan rusaklah bumi dan seisinya ini, baik di langit maupun di bumi. Tetapi sebaliknya, apabila kamu kata Allah dalam Quran surat Al-Haid ketika, "Man ittaba hudaya wala yadhillu wala yashqa." Apabila kamu mengikuti hudaya, kamu mengikuti petunjuk, maka tentu kamu tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Karena itu bulan Ramadan juga dikenal sebagai syahrul huda, sebagai bulan ibadah, sebagai bulan petunjuk. Yang dimaksudkan syahrul huda, bulan petunjuk itu karena memang turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan, dan memang di dalam Al-Quran itulah penuh dengan petunjuk-petunjuk yang kalau kita mengkaji secara lebih detail, lebih mendalam, maka kita pasti akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini mensunahkan kepada kita, bahkan wajibkan kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa lebih memahami isinya. Sehingga apa? Sehingga kita akan bisa mendapatkan hudan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus itu juga akan bisa menahan dan mengendalikan terhadap hawa nafsu kita.
Berikutnya ini sekalian, pertanyaan yang keempat dari Al-Ghazali kepada muridnya adalah apa di dunia ini yang memang paling sulit untuk kemudian dikembalikan? Apa di dunia ini yang paling sulit untuk bisa dikembalikan? Maka para guru jawab bahwa yang sulit dikembalikan atau yang paling jauh itu adalah matahari Cina yang kita. Maka dijawab oleh Al-Ghazali bukan negeri Cina yang jauh dan bukan matahari yang sulit dikembalikan itu, tetapi yang paling jauh di dunia ini dan bahkan tidak bisa dikembalikan adalah persoalan waktu, terutama pada masa lalu. Waktu inilah yang selalu harus kita ingat, selalu kita manage dengan baik, dan Tuhan selalu melatih kita untuk memiliki satu kemampuan manage waktu. Belum waktunya berbuka, maka kita mensegerakan. Kita pun jangan lupa bahwa satu harus kita segera akhiri, dan kemudian kita mulai menahan diri. Tapi semua manage waktu di dalam puasa Ramadan ini sangat penting sekali. Kenapa? Waktu kalau sudah terlanjur kita melakukan sesuatu kesesatan, maka tidak bisa kita ulang kembali. Karena itu asli ternyata, ingat waktu, bahwa waktu itulah yang akan bisa menenggelamkan kita, dan waktu itulah yang akan bisa membuat kita menjadi bahagia. Sebaliknya waktu itulah yang akan membuat kita menjadi celaka. Paling yang bisa dilakukan dalam waktu adalah kita menyesali dan kita bertobat. Tetapi tobat itu mesti diterima insya Allah SWT. Kalau sudah ada akibat yang sudah kita jalani, dan itu pada kerusakan dari kita, apalagi alam kita, lingkungan kita, maka tentu mundurannya adalah besar daripada seandainya kita bisa memanage waktu dengan baik. Oleh karena itu hadirin sekalian, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dan kita masih bisa memanage waktu dan kita masih diberi kesempatan puasa Ramadan ini, marilah selama bulan Ramadan ini kita betul-betul ingat waktu, kita manage waktu dengan sebaik-baiknya, dengan menepati jadwal sholat kita, dengan menepati pekerjaan kita, dengan menepati jam kerja kita, dengan menepati janji-janji kita, maka insya Allah di dalam kehidupan ini akan bisa berjalan secara normal, secara tertib. Kehidupan ini tidak berjalan tertib secara normal karena memang kita tidak tepat waktu dalam segala masalah. Mulai dari persoalan sholat yang besar sampai juga pada persoalan-persoalan yang kecil, terutama di dalam kehidupan kita sehari ini. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Asr ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah wal tanzur nafsin ma qaddamat min ghad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi Allah memberikan isyarat pada kita, jangan lupa waktu lalu harus kita koreksi betul, karena bisa jadi perjalanan masa lalu itu bisa kita gunakan sebagai pelajaran untuk perbaikan masa depan. Berarti di sini diberikan peluang puasa Ramadan ini bagi kita untuk introspeksi diri, untuk self correction terhadap apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita sadar dan paham untuk kemudian memperbaiki diri ke masa-masa datang. Hadirin sekalian, kita memang sudah sering melakukan satu introspeksi diri di saat-saat kita ibadah, berenung, itikaf dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia seringkali kita itu lupa, sadar dan tidak konsekuen terhadap hasil dari introspeksi diri. Karena itu selain kita melakukan introspeksi, kita harus sadar dan secara objektif, fair bahwa hasilnya adalah seperti ini. Sehingga dengan fair terhadap hasilnya itulah, maka akhirnya kita akan ada kesempatan untuk berbagi diri. Seringkali orang itu pada saat introspeksi dan ada kesalahan, maka mencari alasan pembenar. Oleh karena itu di dalam introspeksi diri, terutama puasa di dalam bulan ini, jangan semata-mata menggunakan akal, jangan semata-mata menggunakan otak, tapi harus menggunakan nurani, harus menggunakan kolbu. Karena hanya dengan kolbu maka akhirnya hasil dari kelas diri kita akan positif dan kita juga konsekuen dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dari hasil introspeksi kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang singkat ini, 1 bulan ini, bisa memberi kesempatan kepada kita untuk sepenuhnya mengabdi kepada Allah dan melakukan satu introspeksi diri, sehingga pada saat nanti berbuka, pada saat nanti kita ketemu dengan hari raya, maka disitulah juga kesempatan kita untuk membuka sejarah baru, beban baru dalam satu kehidupan yang akan lebih baik lagi. Yang terakhir, hadirin sekalian, pertanyaan yang diberikan oleh Al-Ghazali kepada muridnya itu adalah apa di dunia yang paling tajam? Ini puasa juga berarti kita yang paling tajam sudah adalah peso atau yang lain. Maka Al-Ghazali itu benar. Tapi yang paling benar di dunia yang paling tajam adalah lidah. Puasa Ramadan berarti kita bagaimana supaya kita bisa
menjaga lidah ini dalam rangka untuk menyenangkan orang lain. Hasil-hasil karya kita bisa buat orang lain bermanfaat. Hasil-hasil omongan kita, bicara kita buat orang lain bisa lebih senang. Bukan sebaliknya. Ini satu sikap yang sederhana, tetapi kalau kita tidak latih puasa bulan Ramadan, maka kita akhirnya menjadi orang yang terbiasa tidak menjaga lidah. Dan dengan lidah kita buat orang lain sakit, dengan lidah kita membuat orang lain semakin tersinggung, dan dengan lidah kita juga buat orang lain menyerang kepada kita. Apalagi pas bulan puasa, pas musim kampanye, pilpres, dan calonnya yang berpasang lagi sangat berat godaannya, terutama bagi pendukungnya. Kalau si calon sih tidak masalah ya, tapi bagi pendukung ini sangat berat. Mudah-mudahan kita yang kebetulan berhadapan dengan pilpres di bulan Ramadan ini, kita bisa menjaga lidah kita supaya lidah kita kalaupun tajam bukan dalam rangka untuk menyejukkan orang, menyusahkan orang, tapi ketajaman kita justru buat orang yang senang, orang lain yang bahagia mendengar perkataan dan ucapan kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik-baik, dan kalau tidak bisa lebih baik diam. Saya kira puasa betul-betul melatih kita untuk menjadi makhluk hamba Allah yang betul-betul bisa menjaga lisan ini, sehingga semua ucapan kita, semua tulisan kita itu lebih bermanfaat bagi manusia di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi di bulan Ramadan ini kita akan bisa meraih semua hikmah yang terdapat di balik puasa bulan Ramadan, paling tidak bisa menjawab terhadap pertanyaan yang dulu disampaikan oleh Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagai proses tarbiyah, sebagai proses belajar, maka setelah Ramadan kita akan mendapatkan hikmah yang paling besar. Tetapi yang penting jangan dijalani secara rutin. Tapi yang penting adalah secara terus-terus dari tahun ke tahun itu mengalami satu peningkatan. Mudah-mudahan kita dilibatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani puasa Ramadan dengan rangkaian ibadah yang ada di bulan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan hikmah di balik puasa Ramadan yang sangat berharga, yang akhirnya tidak lain adalah meningkatkan kualitas hidup kita ini, yang Allah katakan adalah kualitas hidup yang muttaqin. Dan jawaban terhadap 6 hal adalah sebenarnya kualitas hidup seorang yang muttaqin, yang itu merupakan satu harapan kita puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan hidayah bagi saya khususnya dan juga para jamaah sekalian, sehingga kita betul-betul siap menjadi hamba Allah yang mengabdi semata-mata Allah, dan kita juga akhirnya menjadi makhluk Allah yang juga bermanfaat untuk sesama manusia. Mohon maaf bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.